Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Metode filsafat. Kalau kelompok tadi menyebutkan metode filsafat ada 3 ya. Ini saya akan tambahkan. Jadi yang pertama, metode filsafat kita ini adalah kritis, metode kritis. Metode kritis ini diperkenalkan oleh Socrates dan Plato. Metode kritis ini yang diperkenalkan Socrates menempatkan dirinya atau mengibaratkan dirinya seperti bidan. Tapi bukan bidan kesehatan, bukan bidan beranak, tapi bidan pengetahuan dan pemikiran. Kenapa dia menempatkan dirinya sebagai bidan pengetahuan dan pemikiran? Dia berkaca kepada ibunya yang kebetulan seorang bidan asli, bidan kesehatan. Nah, kalau ibunya sebagai bidan itu memeriksa manusia, tapi kalau Socrates ini memeriksa pemikiran manusia, pengetahuan manusia. Jadi menurut Socrates itu, pendapat manusia ini itu semu. Pemikiran manusia ini semu. Ide-ide pemikiran manusia itu semu. Dan pemikiran manusia itu banyak. Banyak sekali. Maka pendapat-pendapat manusia yang semu-semu itu, yang banyak-banyak itu harus dikritisi. Harus dikritisi, laksana bidan. Itu harus memeriksa satu persatu. Pendapatnya ini betul atau keliru dan seterusnya. Dan menurut Socrates itu, pada dasarnya manusia itu di dalam dirinya itu punya pemahaman sejati, punya pemahaman yang hakiki. Tetapi pemahaman sejati itu tertimbun oleh pendapat-pendapat yang semu atau pemikiran-pemikiran yang semu. Oleh karenanya itu, untuk mendapatkan pemahaman sejati itu, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki itu, pemahaman yang hakiki itu harus dibedah, harus disortir pendapat-pendapatnya yang lain, pendapat semu dari manusia itu. Karena pada akhirnya melalui proses yang panjang itu, pembedahan yang panjang itu, akan mendapatkan pemahaman yang sejati, akan mendapatkan pemahaman yang hakiki. Oleh karena itu, untuk mendapatkan semua itu, Socrates banyak berdialog dengan manusia, mengajak manusia ngobrol. Yang ngobrolnya tentang ilmu pengetahuan mestinya. Tidak ngobrol ngalor ngidul, tidak ngobrol asal bunyi, tapi bermuatan ilmu. Dia mengajak orang untuk berdiskusi, berdialog, tukar pikiran tentang suatu pengetahuan. Dari situ dia mendapatkan banyak masukan, banyak pendapat. Dan pendapat-pendapat itu dia bedakan, ini pendapat A, B, C, D, ini pendapat yang logis, ini yang tidak, ini pendapat yang ngawur, ini yang bisa dipertimbangkan, yang masuk akal, yang rasional. Ini pendapat yang semu, ini bisa menuju ke yang hakiki. Makanya dia membedakan semua pendapat dari hasil berdiskusinya, dialognya itu. Kemudian dia bersihkan, dia sisihkan yang menurutnya itu pendapatnya semu, dia sisihkan, kemudian dia tolak. Dengan jalan seperti itu, akhirnya dia akan menemukan yang terbaik dari pendapat-pendapat semu itu. Akhirnya mendapatkan pendapat yang terbaik yang dianggap sebagai pemahaman
sejati. Itulah metode kritis. Baik, kita masuk ke metode yang kedua, namanya intuitif. Intuitif ini diperkenalkan oleh Plotinus dan kemudian disempurnakan oleh Henry Bergson. Sekarang intuitif itu apa? Intuitif itu adalah hati nurani, kata hati. Jadi mencari kebenaran itu didasarkan pada kata hati, didasarkan pada nurani. Kenapa? Karena pada dasarnya ini manusia itu mempunyai potensi untuk mencapai kebenaran hakiki. Bagaimana caranya mencapai kebenaran hakiki itu? Kalau menurut Plotinus, melalui intuitif dengan cara berkontemplasi, dengan cara membersihkan diri dari hal-hal yang negatif, mengosongkan pikiran, kemudian merenung, berkontemplasi. Itu kata hatinya akan bersuara, nuraninya akan bersuara, akan menyuarakan kebenaran. Nah, dengan cara seperti itulah manusia mencapai kebenaran hakiki. Semua bahan dari filosof dan agama yang kelihatan bertentangan, yang nampaknya semerawut, pada akhirnya akan terpilah, tertapis, tersaring, dan akhirnya harmonis. Jadi kadang-kadang ada pendapat-pendapat filsuf 1, 2, filsuf A, B bertentangan, berselisih, juga pemahaman keagamaan itu ada yang bertentangan, ada berselisih, itu akan terpilah, akan tertapis dengan melalui jalan kontemplasi tadi. Filosof berkontemplasi, merenung mana di antara pendapat-pendapat itu yang perlu diluruskan, mana yang membawa kebenaran. Akhirnya dengan jalan seperti itu akan mendapatkan kebenaran hakiki. Makanya oleh Plotinus mengatakan bahwa filsafat itu tidak hanya sekedar berpikir, tidak hanya sebagai cara untuk berpikir, tetapi filsafat itu dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup. Jadi ya pedomannya dia adalah filsafat, pemikirannya yang berdasarkan dengan intuisi tadi. Baik, kita lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu skolastik. Skolastik ini diperkenalkan oleh Thomas Aquinas. Skolastik ini berhubungan dengan filsafat dan teologi Kristiani. Maksudnya bagaimana itu ya? Jadi pada abad-abad pertengahan, para biarawan dan uskup itu merangkap juga sebagai filsuf. Jadi mereka di samping mengajarkan agama, waktu itu ya Kristiani, dia juga memperdalam filsafat. Jadi di samping dia sebagai biarawan, di samping dia sebagai uskup, dia juga sebagai filsuf. Makanya filsafat dan teologi Kristiani itu tidak terpisahkan. Karena tokoh-tokoh agamanya pada waktu itu belajar di samping juga belajar
filsafat. Nah, skolastik itu berhubungan dengan metode mengajar. Nah, pada waktu itu para biarawan, para uskup itu mengajarkan filsafat di lingkungan gerejanya mereka dengan cara metode mengajar. Laksana seorang guru menjelaskan di dalam kelas, seorang dosen mengajarkan di dalam kelas. Bagaimana caranya mengajarkan itu? Pertama adalah persoalan. Persoalan ini bisa dari teks filsuf terkenal atau teks seorang terkenal, atau bisa juga dari kitab suci. Persoalan-persoalan itu diterangkan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, diajukan keberatan oleh murid. Diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh murid atas persoalan yang barusan dijelaskan oleh guru. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh murid itu kemudian dijawab oleh murid-murid senior, murid-murid terdahulu. Dia memberikan jawaban-jawaban atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para murid terhadap persoalan-persoalan yang dijelaskan oleh gurunya yang diambil dari teks-teks para pemikir atau dari kitab suci. Kemudian langkah yang keempat, guru tadi menyimpulkan dari persoalan yang dijelaskan dan keberatan yang dilakukan oleh murid, kemudian dari jawaban-jawaban murid senior, dia menyimpulkan. Adalah metode skolastik, kayak klasikal, kayak perkuliahan, ya kayak seperti kita ini juga metode skolastik. Baik, sekarang kita ke metode yang keempat, metode matematis. Metode matematis ini diperkenalkan oleh René Descartes. Tulisannya Descartes. Descartes ini atau Descartes itu menolak berdiskusi. Dia tidak ingin banyak bicara. Dia tidak ingin bertukar pikiran. Dan dia meragukan semua. Tidak ada yang pasti. Namun ada satu hal yang pasti nanti. Untuk mendapatkan satu yang pasti itu, maka semuanya harus melalui peraguan atau keraguan dulu. Dia meragukan semua hal. Dengan jalan itu, dia akan nantinya mendapatkan satu kepastian yang pasti dan tidak diragukan. Untuk mendapatkan kepastian tadi itu melalui kegiatan akal. Jadi tidak cukup dengan intuisi, tidak cukup dengan kontemplasi, tapi harus melibatkan akal. Harus kegiatan akal. Kenapa begitu? Karena kalau hanya melibatkan indrawi, panca indera, itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Karena kalau indrawi itu biasanya kontradiksi, bukan kebenaran yang asli, bukan kebenaran hakiki yang dia tawarkan. Contohnya misalnya, ketika kita melihat bulan dan matahari atau bulan dan bintang, maka yang menurut indrawi kita kan
Yang besar itu adalah bulan, bukan bintang. Itu kalau indrawi kan. Tapi kenyataannya setelah diteliti, yang besar itu adalah bintang daripada bulan. Jadi indrawi ini sering menipu. Atau misalnya kita melihat apa itu kayak air kalau panas matahari tadi ada seperti air di jalan, padahal itu bukan air. Ya, itulah indrawi itu sering kontradiksi, sering menipu. Maka menurut Descartes tidak bisa mengandalkan indrawi. Baik, kita skor dulu karena azan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Descartes itu memperkenalkan metode matematis. Itu caranya adalah persoalan dibagi-bagi ke sebanyak mungkin. Suatu permasalahan itu dibagi-bagi sebanyak mungkin hingga yang paling sederhana, sekecil-kecilnya. Kenapa? Karena bagi yang paling sederhana itu paling mudah untuk dibuktikan. Ketika sudah dibagi-bagi sampai yang paling kecil, mendapatkan pembuktian kebenaran, itu terus dideduksikan. Deduksi.
di umum ke khusus. Kemudian diinduksikan dari khusus ke, misalnya ini ya, ini kasih contoh aja. Misalnya mahasiswa ini di IAIN banyak itu, terus dibagi-bagi. Mahasiswa dibagi-bagi, ada terus mahasiswa fakultas Usuluddin, ada terus fakultas Tarbiyah, ada kemudian fakultas ekonomi, kemudian ada fakultas syariah. Nah, dibagi kan, dibagi-bagi tuh persoalan. Terus dibagi lagi, khusus misalnya di Tarbiyah, dibagi lagi. Ada mahasiswa PBI, ada mahasiswa PBA, ada mahasiswa PAI, ada mahasiswa MPI, ada PGRA, kemudian ada PIAUD. Nah, dibagi lagi semakin kecil. Sekarang TBI lagi, ada TBI 1, TBI 2, dan juga TBI 3. Nah, dibagi lagi. Nah, dibagi lagi. Nah, itu sudah dibagi dari yang persoalan besar ke kecil-kecilnya sampai sederhana. Nah, sekarang sudah dapat TBI 1. Nah, TBI 1 hari Selasa dan 11 itu kuliah filsafat umum. Rizky Faisa Salsabila, ada Rizky Faisa di sini? Ada? Ya, Pak. Nah, Rizky Faisa Salsabila jam 11 hari Selasa kuliah filsafat umum. Berarti Rizky Faisa Salsabila ini adalah mahasiswa TBI 1. Dideduksikan, jadi dari umum ke khusus. Paham kira-kira? Jadi kan tadi dari persoalan mahasiswa nih, berbagi-bagi dari persoalan yang satu yang besar, kemudian jadi pilah-pilah, sederhana sampai paling sederhana, ya kan? Terus dideduksikan, nah, dari umum ke khusus tadi. Nah, khusus TBI 1 itu kuliah filsafat umum hari Selasa jam 11. Ini ada satu orang ini, namanya Nanda Ummul Amali. Ada Nanda Ummul Amali? Ada? Ternyata dia kuliah pada hari Selasa jam 11 filsafat umum. Berarti dia ini termasuk mahasiswa TBI 1. Nah, itu pasti benar itu. Ini kan cara atau metode filsafat mencari kebenaran. Kemudian diinduksikan dari khusus ke umum. Muhammad Amir kuliah filsafat umum pada jam 11 hari Selasa. Safa Salsabila kuliah filsafat umum pada hari Selasa jam 11. Retno Wulangsari kuliah filsafat umum pada hari Selasa jam 11. Sementara TBI 1 mengadakan kuliah pada hari Selasa jam 11. Berarti Amir, Safa, Rizky itu adalah mahasiswa, pasti mahasiswa TBI 1. Benar itu, pasti benar. Nah, itu dari induksi ke, atau diinduksikan dari khusus ke umum. Nah, itulah metode matematis yang digunakan oleh Descartes dalam mencari kebenaran, kepastian, satu kepastian tidak diragukan.
Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Masih banyak ya kayaknya. Kita lanjut ke metode yang kelima. Empiris eksperimental. Itu diperkenalkan oleh David Hume. Itu harus bersifat objektif dan tanpa prasangka. Objektif tanpa prasangka. Menurut dia, untuk menuju ke suatu kebenaran itu harus melalui pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi yang nyata, yang empiris. Maka dia harus bersifat objektif tanpa prasangka, tanpa duga-dugaan. Tidak cukup hanya dengan intuisi tadi, tapi harus melibatkan indrawi, pengalaman indrawi. Dari pengalaman yang nyata itu kemudian akan timbul ke pengertian yang abstraksi, yang abstrak. Jadi misalnya gini, misalnya kita mau meneliti atau mau mengetahui ilham Ramadan yang sebenarnya, maka kita harus objektif melihat ilham itu tanpa informasi sebelumnya. Kita harus mengenal ilham langsung. Kita harus berinteraksi dengan ilham langsung, meneliti dia langsung. Tidak boleh melalui informasi A, B, C, D. Tidak boleh hanya melalui perasaan. Tapi kita harus berinteraksi langsung dengan dia, menteri langsung, berjumpa langsung. Dari situ indrawi kita ini akan mengenal dia, akan bersentuhan dengan dia, sehingga akhirnya kita mendapatkan pengalaman nyata tentang ilham tadi. Dari situ akhirnya kita akan melahirkan suatu pengertian yang abstrak tentang ilham. Itulah empiris eksperimental. Kita harus melibatkan indrawi langsung sehingga kita mendapatkan pengalaman nyata. Tidak boleh hanya melalui reka-reka, informasi-informasi, perasaan-perasaan tanpa bersentuhan langsung. Kita harus melibatkan indrawi langsung. Nah, caranya itu menghimpun hasil observasi indrawi. Pertama kita mengobservasi secara indrawi, sebanyak-banyak data kita kumpulkan dari hasil observasi itu. Kemudian pengalaman menghasilkan kesan yang kuat. Nah, karena indera kita sudah berinteraksi langsung dengan objeknya, maka pasti menimbulkan kesan yang kuat. Pasti akan berbeda ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan objek. Dengan bersentuhan langsung objek, pasti kesannya berbeda. Misalnya kamu diceritakan tentang Ka'bah. Orang yang naik haji bercerita atau yang umrah bercerita tentang pengalaman tentang Ka'bah di sana. Itu akan berbeda ketika Anda sendiri yang mengalami di sana. Kalau hanya mendengarkan cerita-cerita orang, itu kesannya kurang kuat. Ketika kita ini langsung berinteraksi dengan objek, maka kesannya lebih kuat. Nah, dari kesan-kesan itu, serta kita berinteraksi dengan objek, observasi, maka akan membentuk ide tentang objek itu. Kita mempunyai pemikiran, penilaian tentang objek itu dari hasil observasi kita, dari hasil pengamatan kita, dari hasil interaksi kita langsung dengan objek. Kemudian dari ide-ide itu kemudian kita mendefinisikan.
Oh, objek itu seperti ini. Tadi kita contohkan tadi ilham kan. Nah, setelah kita observasi ilham langsung, terlibat langsung, berinteraksi dia dengan langsung, kita akhirnya terus bukan kesan yang kuat tentang ilham. Kemudian dari kesan-kesan yang timbul itu kita terus punya ide-ide tentang ilham. Kemudian dari ide-ide itu kita terus merumuskan satu definisi bahwa ilham itu ini. Ilham itu ini. Nah, itulah kebenaran menurut teori matematis tadi. Teori empiris eksperimental tadi ya. Baik, sekarang teori transendental. Transendental ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant jam 12.14 ya. Jadi Immanuel Kant ini itu mempunyai pendirian meragukan segala sesuatu, terutama pemahaman yang berdasarkan metafisika. Karena menurutnya metafisika itu sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Jadi dia meragukan. Pendirian awalnya adalah meragukan, bukan meyakini, tetapi meragukan. Nah, untuk mendapatkan suatu kebenaran, suatu ilmu, maka Immanuel Kant itu menggabungkan antara subjektif dan objektif. Apa itu gabungkan subjektif dan objektif? Jadi, kalau pengalaman subjektif itu yang disebut dengan a posteriori singular. Itu pengalaman yang dialami oleh orangnya langsung, subjeknya langsung. Misalnya nih, saya merasa panas. Maka yang merasa panas itu saya, subjeknya ini saya. Belum tentu Anda merasa panas. Saya merasa dingin. Maka yang merasakan dingin ini saya, karena subjeknya ini saya. Benar-benar saya merasa dingin. Tapi Anda belum tentu dingin, merasakan dingin. Itu pengalaman subjektif atau a posteriori singular. Nah, kemudian pengalaman objektif atau a priori, objektif universal. Maksudnya ini kebenaran secara umum. Misalnya ya, kalau 100 derajat Celcius itu pasti panas. Pasti panas. Siapapun itu akan meyakini atau mengiyakan bahwa 100 derajat Celcius itu panas. Walaupun dia tidak alami. Tapi secara objektif, itu 100 derajat Celcius itu panas. Tapi kalau pengalaman subjektif, a posteriori singular tadi, ya hanya subjeknya itu yang merasakan. Belum tentu orang lain atau subjek yang lain merasakan. Nah, Immanuel Kant ini menggabungkan dua-duanya, subjektif dan objektif. Katanya a posteriori singular dan a priori itu kalau digabungkan, maka akan menimbulkan kesatuan kesadaran. Akan menimbulkan kesatuan kesadaran yang dia istilahkan dengan transcendental perception. Kesatuan pemahaman yang transendental. Nah, jadi itulah metode transendental untuk mencari satu kebenaran, untuk mencari satu ilmu, maka harus digabungkan antara subjektif dan objektif. Harus digabungkan antara a posteriori singular dengan a priori. Itu metode yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dialektis. Metode dialektis yang diperkenalkan oleh Hegel.
Hegel ini menekankan juga dengan subjektivitas. Subjektivitas. Menurutnya, yang nyata ini, yang di alam raya ini, yang nyata ini, itu sama dengan yang kita pikirkan. Semua yang nyata ini itu sama dengan yang dipikirkan. Misalnya kita yang nyata ini pohon, maka pikiran kita yang pohon itu sama. Itu menurut Hegel. Yang nyata tentang manusia ini, yang dipikirkan tentang manusia itu sama dengan kenyataannya. Itu menurut Hegel. Jadi dialektis itu mengikuti saja dinamika pikiran dan kenyataan, mengalir saja, mengikuti pikiran, perkembangan pikiran bagaimana, mau kemana. Itu sama nanti dengan kenyataan. Nah, metode dialektis ini teknisnya adalah yang pertama, mengajukan suatu pengertian. Pertama adalah mengajukan satu pengertian. Kemudian yang kedua, mengajukan lawannya. Mengajukan sebaliknya. Menyodorkan sebaliknya. Jadi misalnya yang pertama ini, mengajukan pengertian siang. Maka yang kedua mengajukan lawannya, menyodorkan lawannya, yaitu malam. Atau misalnya yang pertama mengajukan pengertian ada, maka yang kedua mengajukan lawannya atau sebaliknya, yaitu tidak ada. Begitu teknisnya. Kemudian akhirnya yang ketiga, dengan teknis atau melalui langkah yang satu dan kedua tadi, maka akan mencari yang terkuat. Yang ketiga itu mencari yang terkuat antara yang satu dan dua tadi. Mana yang betul, mana yang lebih kuat, mana yang lebih dominan dari yang pertama dan kedua itu. Apakah hitam atau putih? Apakah ada atau tidak ada? Apakah siang atau malam? Nah, diteliti mana yang lebih kuat. Dan akhirnya akan muncul kenyataan yang baru. Begitu terus. Itulah langkah-langkah dialektis. Nah, seorang pengikut Hegel yang bernama Fichte itu memberi nama atau memberi istilah tesis. Langkah yang pertama itu tesis. Yang kedua itu antitesis, kemudian yang ketiga sintesis. Itulah metode dialektis. Masih ada 3 ya. Yang ketiga atau yang kedelapan, metode fenomenologis yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Fenomenologis itu mereduksi atau approach. Apa yang direduksi ya? Jadi kebenaran itu atau ilmu itu harus berdasarkan fenomena. Namanya saja fenomenologis. Fenomena ini adalah sesuatu yang terlihat. Tetapi tidak cukup hanya terlihat fisik seperti itu, dia lebih luas lagi. Yang penting terlihat itu maksudnya data sejauh dapat disadari dan masuk dalam pemahaman. Itu dia fenomena. Sepanjang kita bisa menyadarinya dan bisa kita memahaminya, maka dia itu termasuk fenomena. Nah, metode fenomenologis itu menyisihkan atau meniadakan hal-hal. Yang pertama, subjek melupakan diri dan murni bersikap subjektif.
Jadi kita ini subjek kita misalnya nih saya sekarang ini kan laki-laki muslim misalnya gitu kan. Nah kita tidak boleh kita melepaskan semua itu, label-label tentang diri kita itu kita harus lepaskan. Kita harus menilai sesuatu itu secara objektif. Kita harus membuang semua label-label tentang objek itu. Nah, harus disisihkan, harus ditiadakan. Kemudian yang kedua tentang praktis. Kita tidak mempertanyakan apa manfaat dari objek itu. Kita tidak mempertanyakan apa gunanya. Kita harus buang. Jadi zero, harus nol, harus murni. Tidak ada label-label. Informasi-informasi tentang objek itu kita hilangkan. Kita harus objektif di dalam menilai objek itu. Kemudian yang ketiga, segala pengertian diskursif. Entah itu pemikiran, atau hipotesa, atau pembuktian, atau penyimpulan tentang objek itu harus dihilangkan dulu. Dari semua label-label tentang objek itu, baik yang berupa subjek tadi, ataupun tentang praktisnya, guna manfaatnya, ataupun tentang diskursifnya, itu harus kita buang. Kita harus menilai objek itu tanpa label. Jadi disisihkan segala keputusan tentang realitas dan idealitas. Untuk lebih jelasnya misalnya gini, ada seorang mahasiswa, dia sejak lahir sampai tamat pesantren, dia beragama Islam. Kenapa dia beragama Islam? Ya tentunya karena orang tuanya Muslim. Nah sebagai orang Muslim, dia idealnya ya taat beribadah, patuh sama orang tua, menjalankan agama dengan baik lah. Jadi realitasnya mahasiswa tadi itu adalah seorang Muslim. Idealnya tadi dia menjalankan agamanya dengan baik. Tetapi pertanyaannya, apakah dia itu Muslim karena dari dirinya sendiri, atau karena orang tuanya tadi terlahir dari keluarga Muslim? Bagaimana seandainya dia itu terlahir dari keluarga yang bukan non-Muslim, atau yang bukan Muslim, atau keluarga non-Muslim? Apakah tetap dia akan menjadi seorang Muslim? Maka untuk menilai dirinya itu, dia harus bersikap objektif. Dia harus melepas label-labelnya tentang dia, keadaannya dia sekarang, realitasnya dia sekarang, dan idealitasnya dia sekarang, untuk mengetahui diri yang sesungguhnya harus melepaskan itu. Nah, itu metode fenomenologis. Maka dia seolah-olah mulai dari nol, tanpa label, tanpa embel-embel. Biarkan dia berjalan kebenaran, mencari kebenaran. Walaupun dia sudah mahasiswa. Makanya ada sebagian mahasiswa itu yang bersikap seperti itu. Dia tiba-tiba tidak mau sholat. Padahal dia dari dulu terus masih sekolah rajin sholat. Ada yang tiba-tiba tidak tahu apa agamanya, karena dia merasa Islam karena ada keturunan dari orang tuanya. Ada yang seperti itu. Tapi ya tadi itu kan metode. Cuman kalau kita secara keyakinan, secara agama mesti berhati-hati kan.
Jangan sampai ketika kita mengambil metode seperti itu terus meninggal, bagaimana? Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ini kan kita hanya dalam tahap perkuliahan mempelajari metode-metode filsafat. Jadi ya, jangan heran kalau ada orang yang seperti itu. Itu dia sedang mempraktekkan metode fenomenologis. Tapi ya mungkin saya menganjurkan kita jangan melakukan itu. Dalam hal keyakinan ya. Jangan sampai tuh hari habis ini kalian, saya tidak sholat Loh, kenapa kamu nggak sholat? Nah, habis belajar metode filsafat. Ini kan. Saya tidak mengajarkan itu ya. Nah, saya hanya memberitahukan atau menyampaikan bahwa ada satu metode filsafat yang seperti itu. Sekedar pengetahuan. Baik. Kemudian yang selanjutnya metode eksistensialisme. Nah, ini bertolak belakang dengan metode yang tadi. Kalau metode yang tadi kan mereduksi semua fenomena eksistensi. Tapi kalau eksistensialisme ini malah tidak setuju objektivitas yang mereduksi eksistensi. Jadi eksistensi kita harus diakui, keberadaan kita itu harus dipakai. Jangan dibuang begitu saja. Kenapa harus seperti itu? Karena subjektivitas individualis itu unik. Tidak semua subjek itu sama. Subjektivitas saya tidak sama dengan subjektivitas Ilham, tidak sama dengan kalian semua. Dan kalian juga tidak sama dengan subjek teman-teman yang lain. Pasti berbeda. Jadi penilaian saya akan berbeda dengan penilaian kalian. Jadi eksistensialisme tidak mau kalau eksistensi kita itu dibuang. Harus terus dipakai, digunakan. Karena setiap subjek itu berbeda, tidak bersifat umum. Ya, itu ya. Baik, kita percepat karena waktunya. Yang terakhir, analitika bahasa. Menurutnya ini berbicara itu merupakan tingkah laku dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pikiran. Jadi berbicara kita itu merupakan tingkah laku. Kita ngobrol-ngobrol itu, menyampaikan ide-ide itu, menyampaikan gagasan-gagasan itu adalah tingkah laku dalam situasi tertentu. Ketika kita berbicara, kita menyampaikan ide kan menggunakan bahasa. Maka pikiran dan bahasa itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Tidak mungkin kita bisa menyampaikan pikiran tanpa menggunakan bahasa. Jadi bahasa dan pikiran itu tidak bisa dipisahkan. Nah, bahasa itu bisa memberikan makna yang bermacam-macam. Bisa bermakna mementaskan tokoh, subjek, menampilkan subjek, atau bisa juga bermakna memberikan perintah, atau juga bisa berarti memberikan perkiraan-perkiraan, bahkan bisa berarti doa, apa saja. Jadi bahasa itu bisa memberikan makna yang bermacam-macam. Dari semua itu diterima sebagai fakta, kemudian dianalisa dan diungkapkan dalam permainan bahasa atau language game. Nah, kata itu tidak punya arti pokok. Kata itu tergantung pemakaiannya, tergantung dalam konteksnya, tergantung dalam kegiatan apa. Jadi suatu kata, suatu bahasa itu bisa berbeda makna
ketika konteks penggunaannya berbeda, ketika kegiatannya berbeda, bahkan ketika intonasinya aja berbeda, bisa berbeda makna. Inilah 10 metode filsafat. Saya kira cukup ya. Tamat dan terima kasih. Kira waktu sudah habis, kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak.